Yang kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa kembali dalam proses perkuliahan pendidikan Pancasila untuk pertemuan kelima dengan tema Pancasila sebagai dasar negara. Dan tujuan daripada kita mempelajari ini adalah supaya kita dapat memahami dan mengerti Pancasila sebagai sebuah dasar negara. Baik, sebelum memulai proses perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita mendapatkan berkah di malam hari ini. Berdoa selesai. Masih ada yang belum ngerjain kuis 2 dengan tugas? Sudah semua? Bang? Halo? Sepertinya yang rata-rata yang belum tuh pada kelas A, Pak. Kelas A ya? Kelas A nanti malam, ntar sore ya? Oke. Baik, pada siang hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Pagi hari ini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai sebuah dasar negara. Dan kita dapat mengerti bahwa Pancasila itu adalah the fundamental country atau menjadi sebuah dasar negara kita. Di dalam perjalanannya kita sudah melihat beberapa pandangan tentang sejarah di masa lalu yang memberikan kita pemahaman bahwa Pancasila itu adalah bagian daripada dasar negara dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia. Dan kita akan membahas beberapa treatment atau beberapa sub materi yang harus kita pelajari daripada Pancasila sebagai sebuah dasar negara, karena pada hakikatnya negara itu harus memiliki sebuah dasar atau the fundamental country dalam menjalankan sistem pemerintahan. Salah satu yang harus kita pahami bahwa negara itu memiliki banyak sekali konsepsi, dan saya akan melihat atas dasar 4 konsepsi dasar. Yang pertama adalah John Publication. Ini adalah teori yang disampaikan oleh Aristoteles, dan teori ini adalah teori paling populer di masa kerajaan. Dan John Publication itu pada akhirnya adalah melekat kepada makhluk politik. Tetapi ada beberapa teori yang mengatakan bahwa John Publication itu diambil dari kata zoo dan politik. Berarti ada kata dasar binatang dan political. Jadi secara definisi politik itu bisa dikatakan cara binatang berpikir. Dan beberapa teori menyampaikan bahwa politik itu adalah mencapai segala cara, menggunakan segala cara untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi secara teoretik, politik itu adalah cara kita untuk mencapai sebuah tujuan dengan teknik dan cara apa saja yang kita anggap itu bisa mencapai tujuan daripada yang kita ingin capai. Pada hakikatnya itu John Publication paling dasar.
Tetapi setelah manusia mempelajari beberapa politikal atau cara berpikir atau bertindak atau menghalalkan segala cara, tetapi harus dapat memandang beberapa treatment. Salah satunya adalah dengan cara memandang sisi kemanusiaan itu sendiri. Karena kenapa? Politik kalau tidak dipandang sisi manusia, berdasarkan Deklarasi Hak Human Rights yang dilaksanakan pada tahun 1948, saya itu akan melanggar aturan tentang hak asasi manusia. Jadi dulu tidak ada namanya Deklarasi Hak Human Rights atau deklarasi hak asasi manusia. Dulunya kita dapat mengenal dengan nama Piagam Madinah yang dicetuskan pada tahun 561 Masehian, dan juga dulu kita dapat mengerti di 1215 tentang makna Cartanya Inggris tentang cikal bakal hak asasi manusia. Dan John Publication memberikan peranan penting di dalam perkembangan kehidupan warga negara. Setelah politik dianggap tidak begitu memberikan dampak, maka lahir namanya makhluk ekonomi. Ini secara logika memang manusia tidak bisa hidup tanpa ekonomi dan tidak bisa menjalankan menjadi kebutuhannya tanpa ekonomi. Dan manusia juga harus memandang atas dasar homo socius atau makhluk bermasyarakat. Karena pada hakikatnya manusia itu diciptakan tidak semata-mata dengan sendirinya. Pasti perlu bantuan daripada makhluk lain atau orang lain. Salah satunya adalah waktu melahirkan misalnya. Kita harus minta bantuan kepada ibu kandung kita dulu untuk mengeluarkan kita. Terus ibu kandung kita minta bantuan kepada orang lain untuk melahirkan kita. Dan pada akhirnya, di akhir kematian juga kita masih membutuhkan orang lain. Maka homo socius itu, makhluk bermasyarakat itu identik dengan akar kehidupan manusia atau awal dari manusia itu diciptakan. Karena kalau manusia tidak memiliki jiwa sosial, dia bukan bagian daripada manusia itu sendiri. Sama selanjutnya, itu makhluk sosial. Ada yang dikatakan dengan homo fiber atau makhluk yang menggunakan teknologi. Ini adalah zaman di mana kita hidup saat sekarang ini, semuanya serba instan, semuanya serba mudah dengan adanya teknologi. Dulu kalau kita mau makan, kita harus pergi ke tempat makannya, tapi sekarang sudah ada namanya pengantar makanan atau GoFood. Terus juga dulu kita makan harus mencari kayu untuk memasak, tapi sekarang sudah ada makhluk menggunakan teknologi. Kita dengan menggunakan rice cooker di rumah dengan menggunakan daya listrik, akhirnya nasi itu panas dan masak. Banyak lagi yang lainnya, kita juga bisa menggunakan televisi, handphone, dan lain sebagainya. Itu bagian daripada homo fiber. Efek daripada homo fiber ini adalah mengurangi jiwa homo socius. Karena kenapa? Dengan meningkatnya homo fiber atau makhluk berteknologi, bisa menyebabkan orang tidak peduli terhadap lingkungan sosialnya, karena dengan menggunakan teknologi dianggap semuanya bisa menyelesaikan sebuah permasalahan atau problematik dalam berkehidupan dan bersosial. Efek lagi daripada homo socius, homo fiber itu berkaitan erat dengan homo economic. Jadi kalau kita menggunakan teknologi, automatically hukum ekonomi akan berjalan. Karena kenapa? Kita akan membayar listrik misalnya, terus kita harus beli pulsa, beli paket dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada homo economical. Homo fiber itu berjalan dengan homo economic. Jadi kalau homo economic
berjalan dengan baik, saya Homo Faber akan berjalan dengan baik juga. Karena teknologi tidak bisa lepas daripada ekonomi yang kuat. Selanjutnya adalah Homo sapiens manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi yang lainnya atau dikenal dengan Homo hominidus. Homo hominidus ini adalah sebuah teori dicetuskan oleh Hobbes melihat pandangan tentang Perang Dunia I, sistem kerajaan yang ada di beberapa negara yang tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat biasa untuk menjadi pemimpin dan lain sebagainya, dan pada akhirnya Homo hominidus muncul teori itu. Teori ini juga dilandasi atas dasar manusia itu bisa membunuh manusia lainnya dalam mencapai tujuan. Maka itulah Homo hominidus. Mungkin di zaman kita hidup dalam bentuk kedamaian. Kita lihat generasi sebelumnya daripada kita, mungkin di kelahiran tahun 30-an, 20-an, dia begitu melihat bahkan nyawa manusia tidak dipandang begitu penting di masa itu. Karena semuanya dipaksa untuk melakukan peperangan dan lain sebagainya, sehingga memberikan dampak yang begitu luar biasa terhadap kehidupan manusia di masa itu. Dan akhirnya setiap peperangan mungkin ratusan ribu bahkan jutaan orang nyawanya melayang dalam peperangan mengikuti satu kebijakan saja, satu kebijakan pemimpin di masa itu, dan dianggap itu biasa saja di masa itu. Dan banyak teori tentang teori negara, tergantung daripada subjek dan objektif yang dia kaji, sehingga orang mengeluarkan teori yang dianggap itu sesuai dengan pola pikir yang ingin disampaikan. Mungkin Anda bisa melihat banyak teori tentang negara, Aristoteles, Plato, Thales, Gigerescu, Machiavelli, Thomas Hobbes, dan ahli-ahli seperti Mariam Budiarjo di Indonesia dan tokoh-tokoh lain yang kita anggap itu berpengaruh dalam memberikan definisi tentang negara, Notonegoro misalnya. Tetapi orang itu akan memberikan definisi negara bagaimana cara memandang daripada negara itu sendiri. Tidaklah begitu penting kita untuk dapat memahami apa itu negara. Pada hakikatnya negara itu adalah persekutuan. Sudah satu teori sudah cukup, mungkin negara itu adalah persekutuan. Karena persekutuan dalam artian adalah bersekutu atau bersatu dalam membangun sebuah negara. Maka negara secara konsepsi adalah persekutuan. Plato mengatakan negara adalah keluarga, Aristoteles mengatakan persekutuan. Maka kalau negara dijalankan tidak atas dasar konsep persekutuan, sama-sama setuju, tidak dijalankan berdasarkan kekeluargaan, maka negara itu tidak akan bisa berjalan dengan baik karena tidak memandang seseorang. Maka akhirnya lahirlah yang dikatakan dengan sistem negara feudalisme atau sistem negara yang berlandaskan kepada kerajaan, dan pada akhirnya itu tidak memberikan dampak yang baik bagi dalam sistem perdemokrasian, terutama di Indonesia menggunakan sistem pemerintahan yang demokrasi Pancasila. Dan ada 3 syarat mutlak bagi adanya negara atas dasar konstitutif. Itu ada unsur adanya daerah, ada manusia, ada orangnya, dan ada organisasi atau kerjasama tentang pemerintahan. Sedangkan unsur deklaratifnya itu adalah pengakuan dari negara lain. Kalaupun unsur konstitutif sudah dipenuhi, tetapi harus ada de facto yang jujur, pengakuan daripada negara lain. Dan itulah yang dialami oleh Palestina
baru-baru ini sudah 104 dalam sidang PBB yang terbaru. Sudah 148 negara mengakui Palestina adalah negara merdeka, tetapi masih ada beberapa negara 10 sampai 11 negara yang tidak menyetujui Palestina menjadi sebuah negara. Dan pada akhirnya karena 148 mengeluarkan persetujuannya terhadap kemerdekaan Palestina, sedangkan 10 negara tidak menyetujui dan Amerika memiliki hak veto di dalam PBB, maka diputuskanlah bahwa Palestina belum merdeka. Itu unsur negara. Jadi kalaupun kita punya pemerintahan, punya wilayah, terus punya rakyat, ya, tetapi kalau tidak ada depak yang dicur, tidak ada pengakuan negara lain, maka tidak akanlah bisa kita menjadi sebuah negara. Tata negara ada dua pendekatan, negara dengan keadaan diam dan negara pada bergerak. Silakan Anda gaji sendiri posisi Indonesia ada di mana begitu. Negara dalam keadaan diam itu negara yang fokus kajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara saja. Sibuk mengurusi DPR, sibuk mengurusi MPR, sibuk mengurusi DPD dan lain sebagainya. Itu negara dalam keadaan tidak bergerak kalau dia hanya mengurusi lembaga negara. Tetapi kalau negara dalam keadaan bergerak, fokus kajiannya akan berubah dan mekanisme penyelenggaraan lembaga negara itu baik daerah maupun pada pusat itu. Pendekatannya itu meliputi bentuk pemerintahan seperti yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Maka dia akan memberikan sebuah konsepsi tentang tujuan negara, memberikan konsepsi tentang apa yang ingin dicapai di dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk definisi negara silakan Anda baca sendiri, banyak teori tentang Jean Bodin, Aristoteles, Hugo de Groot, Bluntgens, Hans Kelsen, Alan Lansky, Wendell Wilson dan lain sebagainya ada di situ. Kenapa dasar negara itu penting? Karena dasar negara itu adalah fundamental dalam mencapai sebuah tujuan negara. Tujuan negara Indonesia itu sebenarnya secara hakiki untuk warga negara hanya dua. Yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat konstitusional dan juga amanat dalam preambel pembukaan Undang-Undang 45, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua adalah mensejahterakan masyarakat Indonesia. Nah, itu juga diamanahkan di dalam undang-undang. Jadi ada dua tujuan sebenarnya bernegara itu, mencerdaskan dan mensejahterakan. Secara spesifik dan universal, secara khusus dan juga secara umum, ada lagi tujuan satu, yaitu tujuannya adalah perdamaian dunia. Perdamaian dunia ini secara konkret negara Indonesia punya peranan penting dalam beberapa peristiwa-peristiwa terjadi di beberapa negara, dan karena kita ini juga sekarang sudah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka di situ kita punya peranan penting dalam menegakkan perdamaian dunia. Dan bagaimana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Karena cita-cita kita itu adalah mensejahterakan, mencerdaskan, dan juga perdamaian dunia. Dan pada hakikatnya Pancasila itu sebagai negara Republik Indonesia itu dimaktubkan di dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia. Di situ sudah jelas hubungannya tepat sila ketiga dengan bentuk negara, yaitu negara kedaulatan sebagai negara kesatuan, bukan sebagai negara yang serikat. Pada hakikatnya negara kita itu negara kesatuan karena kita multikultur, pluralistik, dan memiliki banyak budaya, maka yang paling dekat itu adalah negara kesatuan. Satu prinsip yang dianut Indonesia menghadapi konsep negara modern ialah mengadopsi konsep negara modern yang ideal sebagaimana dimukakan oleh Karl Schmitt, yaitu Democracy in Rechtsstaat. Di situ Indonesia mengadopsi negara yang lebih mengedepankan kepada prinsip penting dalam berdemokrasi. Dan tujuan negara itu banyak, tergantung daripada negara apa yang dicapai. Karena kita
spesifik, kita hanya 2 tujuannya, secara umum, khusus dan umum. Secara khususnya itu kita mensejahterakan dan memberikan kecerdasan. Yang terakhir yang secara umum yaitu perdamaian dunia. Tapi negara punya tujuan tergantung daripada teorinya. David Dollo memiliki pandangan bahwa negara itu pada hakikatnya harus memiliki tujuan, kekuatan, keagungan. Tujuannya apa? Agar bisa menjadi the power of the country, menjadi kekuatan bagi negara-negara lain. Yang kedua, kepastian hidup, keamanan dan ketertiban. Kalau negara tidak aman dan tidak tertib, otomatis tidak sejahtera dan tidak cerdas, ya kan? Kalau negara tidak adil, otomatis negara tidak sejahtera dan tidak juga cerdas. Kalau tidak bahagia, juga tidak kemerdekaannya juga tidak didapat. Niscaya itu juga tidak cerdas dan tidak sejahtera. Teori kekuatan tergantung dari cara pandang. Kalau di tahun 1404 sampai 3 sebelum Masehi, wajar orang memandang bahwa kekuasaan itu dicapai memiliki tentara yang besar dan kuat. Karena pada masa itu perluasan wilayah begitu luar biasa. Bahkan catatan sejarah kita lihat daripada kerajaan Mongol, catatan sejarahnya begitu luas sampai ke Rusia, sampai ke Indonesia sini. Dari China, dari Mongolia, perbatasan antara Cina dan Rusia. Tengah-tengah ada negara atau kerajaan Mongolia. Dan Mongolia itu kekuasaannya berpengaruh sampai kepada Asia Tenggara, bahkan di Indonesia pada masa itu yang dipimpin oleh Genghis Khan pada masanya. Dan Sun yang juga punya pandangan bahwa kekuasaan itu adalah satu-satunya tujuan bagi raja. Dan kita dapat memandang teori bahwa perwakilan Tuhan di dunia itu adalah raja. Secara teoretik ya, secara kekuatan dan kekuasaan. Dan Nico McLean berpandangan raja harus tahu bahwa senantiasa dikelilingi orang-orang yang selalu mengintai kelemahan dan menunggu. Ini adalah hukum alam yang berlaku. Jadi ketika rajanya lengah, maka bisa saja diganti oleh anaknya, bisa diganti oleh cucunya dan lain sebagainya. Yang penting keturunan raja ya, kata Nico McLean. Sedangkan Nietzsche berpandangan ini sudah agak modern di pertengahan abad setelah masa kegelapan atau Dark Age. Tujuan hidup manusia itu adalah penjelmaan tokoh pilihan dari mereka yang paling sempurna atau maha manusia atau Übermenschen. Hidup itu sebuah perkembangan, sebuah menangkan dan melakukan serta meningkat terus ke atas. Jadi pada dasarnya negara itu diciptakan dan hidupnya insan manusia itu saling menaklukkan yang satu dan lainnya. Tetapi banyak teori, ada teori kepastian menurut Dante Alighieri, ada Thomas Hobbes, ada Theodore Preston, American. Itu semuanya punya pandangan tentang teori-teori kebebasan. Silakan Anda baca untuk sebagai bahan pengetahuan dan pemahaman Anda tentang konsepsi dan tujuan daripada negara. Apa itu kemerdekaan sebagai tujuan negara juga bisa Anda baca menurut Herbert Spencer, menurut Kant dan Hegel refleksi. Ini adalah tokoh-tokoh filsuf yang hidup di pertengahan abad di tahun 1900-an, 50-an. Teori keadilan sejarah tujuannya kesejahteraan, silakan Anda baca. Dan juga Indonesia itu punya cita-cita negara. Yang pertama merdeka, pasti sudah. Yang kedua bersatu, untuk bersatu. Yang ketiga berdaulat, adil dan makmur. Tujuan negara itu adalah melindungi segenap bangsa, melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan dan ikut serta melaksanakan ketertiban umum dunia. Jadi kita punya cita-cita, punya tujuan dalam bernegara. Ini adalah kontrak sosial yang sudah disepakati oleh the founding father kita di masa lalu. Dan diputuskanlah beberapa hal yang ingin kita capai. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kita diberikan perlindungan oleh negara, baik segenap bangsa dan suku kita dan juga tumpah darah kita. Selain itu tujuan utama spesifiknya itu adalah mencerdaskan dan mesejahterakan dan melaksanakan ketertiban dunia. Itu tujuan dasar daripada Indonesia itu berdiri, dan itu adalah kontrak sosial yang sudah disepakati
oleh para pendiri bangsa di masa lampau. Dan urgensi dasar negara. Dasar negara kita dapat memahami menjadi Grundnormen atau dasar norma dasar atau Rechtsstaat, cita hukum atau Staats filosofi. Dan norma ataupun dasar daripada negara itu harus punya setiap negara, karena dengan adanya dasar atau the fundamental tujuan, maka berkehidupan itu punya tata dan cara dalam menjalankan sistemnya. Dan Grundnormen dasar, Rechtsstaat cita hukum, Staatsrecht cita negara, dan filosofi Grondwet dasar filsafat negara. Itu urgensi dasar negara. Hans Kelsen mengatakan dasar negara itu dapat diartikan sebagai landasan sumber dalam bentuk menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan secara teoretik istilah dasar negara mengacu kepada pendapat yang disebut a basic norm atau Grundnormen. Jadi dasar daripada sebuah negara dalam menjalankan sistemnya. Atem ini, norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang melandasari kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur, termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. Dan tujuan-tujuan itu pada hakikatnya adalah sebuah yang diinginkan kita untuk menjadi atau memiliki norma di dalam menjalankan sistem pemerintahan secara umum. Karena dengan negara pluralistik, multikultur, kebudayaan begitu banyak, kita harus punya rekonstruksi atau bangunan yang kokoh untuk mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke dengan ratusan suku, ribuan bahasa, disatukan dalam satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu apa yang kita capai dan apa yang kita inginkan akan tercapai dengan sendirinya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perundang-undangan ini untuk pengetahuan Anda bahwa dalam menjalankan sistem sumber dari segala sumber hukum daripada negara ini, yang pertama paling tinggi itu Undang-Undang Dasar, baru ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau ketap MPR. Sekarang jalan keluar Undang-Undang Peraturan Pemerintah atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah. Apa kajian kita Pancasila sebagai dasar negara? Yang perlu kita garis bawahi bahwa Pancasila itu adalah the characteristic country, the characteristic country, dia menjadi way of life country, dan dia mendasari semua kehidupan berbudaya dengan keberagaman begitu, sehingga kita perwujudan dalam bentuk aspirasi cita-cita hidup kita. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari, karena pandangan Pancasila itu bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, keserasian, sehingga secara dinamik keanekaragaman itu berada dalam satu keseragaman yang kokoh juga. Dan Pancasila itu sebagai dasar negara itu menaungi, memberikan gambaran kita tentang perlakuan diskriminatif oleh siapapun, dan Pancasila itu memberikan arahan tentang hukum. Kita harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dan berlandaskan kepada nilai-nilai dasar daripada Pancasila itu, ya. Dan sumber yuridis tentang Pancasila dalam hukum, Pancasila itu merupakan dasar negara Republik Indonesia, dan kelahirannya diterpa dalam proses kebangsaan Indonesia, dan sebagai payung hukum Pancasila itu perlu diaktualisasikan agar dalam praktek berdemokrasi tidak berkehidupan dan merendahkan konflik yang tidak produktif. Dan undang-undang tadi memberikan pandangan kita tentang sumber historis Pancasila sebagai sebuah dasar negara. Ahmad Yamin dan Supomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara, dan kemudian Soekarno
juga mengungkapkan tentang dasar negara menjadi philosophy ground slick, dan di antara itu ada oleh Censuk dan pandangan-pandangan lain, dan Pancasila itu merupakan dasar atau tempat gedung Republik itu didirikan. Di dalam pembukaan itulah negara dan tujuan negara, dasar negara dicantumkan. Di dalam pembukaan itulah kita bisa melihat intisari daripada pemikiran daripada Pandang Pader. Dalam pembukaan itulah kita dapat memahami kontrak sosial yang sudah disepakati bersama dan kita tinggal menjalankan. Dan Pancasila sebagai dan Pancasila itu mengatur daripada negara, dan secara sosiologis itu Pancasila itu akan mengatur tentang religiusitas dan spiritualitas yang bersifat etik maupun non-etik, tentang ketuhanan dan lain sebagainya. Kedua, kita juga harus bersifat sosial sesuai dengan hukum alam yang harus kita ikuti dan mengarah kepada persaudaraan dunia yang harus kita kembangkan melalui jalan eksternalisasi dan juga internalisasi. Ketiga, ada nilai etis harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia lebih jauh. Ada beberapa prinsip dan kemujubukan masyarakat dalam komunitas politik bersama, melainkan kita memberikan kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercabut dari akar kebudayaannya. Karena itu tujuan kita supaya kita dapat memahami apa yang menjadi tujuan daripada dasar negara kita. Dan keempat, ada nilai ketuhanan. Aktualisasinya harus kita menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan yang ada, dan juga kita harus memiliki prinsip bermusyawarah dan bermufakat di dalam mencapai sebuah etik atau kebijakan dalam dialektik bidang kearifan lokal dan lain sebagainya. Dan nilai ketuhanan itu secara demokrasi, keadilan sosial. Dalam visi apa? Supaya kita menurut Pancasila itu dikehendaki keseimbangan antara peran dan manusia sebagai makhluk sosial, dan juga antara pemenuhan hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya. Secara politis konsekuensinya tetap ada pasti, tetapi Pancasila itu menjadi jelma daripada sistem demokrasi presidensial, dan Pancasila itu sebagai alat politik yang harus diberikan doktrin kepada semua warga negara untuk dapat mengerti dan memahami bahwa begitu penting sebuah fundamental country dalam menjalankan sistem pemerintahan dan juga sistem kenegaraan yang harus kita pahami bahwa dalam menjalankan sistem bernegara, berbangsa, dan bernegara itu banyak sekali pandangan-pandangan yang kita anggap itu penting untuk kita wujudkan di dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dan konsepsi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mencapai kesejahteraan, bagaimana kita mencapai kecerdasan di dalam mencapai tujuan negara kita di dalam berkehidupan kita ini. Karena kenapa? Negara tanpa dasar atau tidak punya fundamental maka akan goyah, udah goyah. Negara punya fundamental country atau dasar negara juga bisa goyah, apalagi tidak memiliki fundamental. Apa tantangan Pancasila yang harus dihadapi di masa akan datang? Sebenarnya banyak, tetapi itu tidak begitu berpengaruh karena pada hakikatnya Pancasila itu adalah obat daripada kerusuhan,
obat daripada pemersatu bangsa, obat dari perpecahan. Dan tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang berstandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, strukturalisme, pragmatisme, dan hedonisme. Itu mengurus kepribadian bangsa yang berkarakter Pancasila itu sendiri. Dan itulah tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Mahfud MD juga mengatakan bahwa esensi Pancasila itu sebagai dasar negara itu membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah menuntut dalam pembuatan kebijakan negara, terutama dalam politik hukum nasional. UMD juga menyatakan bahwa dari Pancasila lah dasar negara itu lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntut dalam pembuatan politik hukum dan kebijakan negara. Dan dia sebagai dasar negara menjadilah dia sumber dari segala sumber hukum, dan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta dia sekaligus materi muatan peraturan perundang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan undang-undang. Dia terdapat di dalam pembukaan, dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu dapat dirinci beberapa, mungkin ada 5. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Di situ kita dapat memahami bahwa karena dia sumber dari segala sumber hukum, maka tertulis paling depan. Kalau secara tertulis, maka sumber atau intisari daripada perundang-undangan itu adalah pembukaan. Dan Pancasila itu ditulis di dalam pembukaan itu. Walaupun tidak ada tulisan Pancasilanya, tetapi isinya berlandaskan, berakarkan, atau kita menjalankan itu harus sesuai dengan satu ketuhanan, ya, sampai bla bla sampai kelima, ya. Itu adalah bentuk daripada dasar negara, meliputi suasana kebatinan atau gisikan growth Undang-Undang 45, dan juga mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara yang baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis, mengandung semua yang mengharuskan undang-undang mengandung isi mewajibkan pemerintah dan lain penyelenggara negara, termasuk penyelenggara partai golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima itu adalah mereokakan sumber semangat abadi undang-undang dalam penyelenggaraan negara adalah penting bagi pelaksanaan penyelenggaraan negara karena masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamikanya. Pancasila sebagai dasar negara itu pada akhirnya menjadi the philosophy groundwork. Nanti kita bahas di pertemuan ke-8 lah setelah UTS, barangkali kita belajar tentang Pancasila sebagai filsafat. Dan di sini kita dapat melihat bahwa perjuangan daripada bangsa kita itu sudah berpuluh-puluh tahun dalam mencapai tujuannya, dan kepribadiannya juga dan perekonomian dalam wataknya juga diatur di dalam pola pikir daripada tujuan daripada dasar negara itu. Dan Pancasila itu pada hakikatnya adalah simbol historikal dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena yang pertama kali disusun itu adalah dasar negara, dan BPUPKI bersidang kemarin kita sudah bahas tentang Pancasila sebagai sejarah. Sudah ada sejak bulan Juli dia sudah bersidang, dan pada akhirnya Mei dan Juni, lanjut Juli, Juni, Agustus. Tanpa itu mungkin negara tidak akan bisa merdeka. Dengan begitu, sifat daripada proklamasi dan pembukaan Undang-Undang 45 itu adalah menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam pembukaan itu tidak bisa dipisahkan terhadap Pancasila karena sudah ada di dalam pembukaan, dan kita itu dalam bentuk proklamasi ditetapkan Undang-Undang Presiden dan Wakil Presiden,
dan juga kemerdekaan lebih adanya cita-cita hukum yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya keadilan itu, dan juga ada pembukaan yang sudah terbuka di dalam pembukaan Undang-Undang 45. Apa sih hukum hubungan Pancasila dengan Undang-Undang 45? Notonegoro menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum tertinggi di atasnya, tapi adalah dasar pokok bagi undang-undang dan pokok negara yang lebih fundamental. Dan pembukaan Undang-Undang 45 itu memenuhi syarat untuk mutlak sebagai state the fundamental norm. Fundamental norma dan juga sampai dengan peraturan daerah sesuai dengan pembukaan, dan Pancasila itu merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang 45 sebagai state fundamental norm dan akademisi dan state fundamental norm. Negara dibentuk dengan perkataan lain atas dasar hukum. Penjabaran Pancasila juga bisa Anda baca di dalam pembukaan ini. Dan kalau kita tarik bahwa Pancasila itu adalah the fundamental country, dasar negara dengan tujuan adalah mencerdaskan, memberikan perlindungan, mencerdaskan, mensejahterakan, dan juga perdamaian dunia. Dan kita tarik kesimpulan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Indonesia itu harus berlandaskan kepada Pancasila sebagai sebuah dasar negara dan tidak boleh bertentangan dengan negara, dan dia menjadi sebuah ruh dalam menjalankan kegiatan negara kita, dan dia tidak boleh diselewengkan atau diselingkuhi, karena pada hakikatnya Pancasila itu adalah preambel, dia adalah pembukaan dalam memberikan jalan dalam mencapai kemerdekaan. Dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara itu agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, agar partisipasi aktif selalu ruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa, dan harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dan cita-cita dan tujuan negara itu dapat diwujudkan secara bertahap dan dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dan keadilan. Masyarakat memberikan keadilan dalam kemakmuran sebagai sebuah warga atau negara yang baik dan sejahtera. Oke, saya mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. One question. Saya absen. Gerdana masuk. Hadir, Pak. Tegar. Aditya Fajar Sidik. Aditya Fajar. Khairul Azhari. Hadir, Pak. Johannes. Hadir, Pak. Kevin Rehan, ada? Rehan? Dimas Anglos? Hadir, Pak. Alvin Wilfa? Aldon? Mikael Lubis? Hadir, Pak. Willy Parihin? Hadir, Pak. Izam? Hadir, Pak. Tini Agustina? Hadir, Pak. Laksmana? Hadir, Pak. Gabriel? Valentino? Gabriel Hadir, izin, Pak. Pak. Valentino hadir, Pak. Gabriel hadir? Gabriel izin, Pak. Lomba sama Rehan Bagas Ananta. Oh, oke. Hadir berarti ya. Hadir tadi, Pak. Fadil Umri? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Jonathan? Hadir, Pak. Hadir. Jamil? Hadir, Pak. Maulana? Hadir, Pak. Wilga Gumelar? Hadir, Pak. Septia Dilebaran? Hadir, Pak. Josan? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Yang tidak hadir Tegar.
Aditya, Kevin, Raihan, Kevin hadir Pak. Sorry Pak. Kevin hadir, Alvin, Aldon. Aldon hadir, Pak. Oke. Iya, berarti yang tidak hadir Alvin, Raihan, Aditya, dan Tegar. Tegar nih udah mau habis waktu turun masuk deh. Kelas C. Muhammad Afif Nugroho, Hadir Pak. Asprima, Hadir, Pak. Fiona, Hadir, Pak. Raindra, Hadir Pak. Said, Hadir, Pak. Ardianivo, Aldi, Hadir, Pak. Ardianivo nggak ada ya? Muhammad Zaidi, Hadir Pak. Vincentius, Hadir Pak. Arya, Hadir, Pak. Heri Subroto, Hadir, Pak. Pandu, Hadir, Pak. Aidan, Hadir, Pak. Raihan, Hadir, Pak. Siti Aminah, Hadir, Pak. Andi, Hadir, Pak. Brogois, Gagah, Hadir, Pak. Ridho, Agnes, Hadir, Pak. Bambang. Oke, tidak hadir. Siapa ini? Ardian Nipo dan Bambang. Adrian Nito dan Ridho. Dua orang ya, Ardian Nipo dan Ridho. Ada pertanyaan? Ini orang udah mau pulang baru masuk kayak mana nih? Masa itu 10 menit kan kemarin perjanjian 15 setelah materi. Kalau udah jam segini nggak bisa lagi lah. Udah bubar ini. Oke. Terima kasih banyak atas perkuliahan pada hari ini. Kita jumpa kembali minggu depan. Dan minggu depan baru kita kuis dan tugas lagi. Ini kosong ya. Pak Ridho hadir, Pak, tapi dia lagi tes drone robot, Pak, untuk perlombaan di lapangan, Pak, katanya, Pak. Oke, Ridho. Terus siapa lagi? Cuman itu, Pak, yang bilang, Pak. Oke. Berarti yang tidak hadir itu si Ardian. Kalau kelas B ini Tegar Aditya Fisik ini mau masuk tapi udah absen terakhir ini. Oke. Mungkin itu saja perkuliahan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.